Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan sapi kurban masing-masing seberat 1,1 ton kepada Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Nasaruddin Umar. Sapi kurban milik Presiden Joko Widodo berjenis simental seberat 1,192 ton, sementara sapi kurban milik Wakil Presiden Ma'ruf Amin seberat 1,164 ton berjenis limosin. Hewan kurban milik Presiden dan Wakil Presiden akan disembelih di hari kedua Hari Raya Idul Adha bersama hewan kurban lainnya. Menurut Nasaruddin Umar, Masjid Istiqlal tidak melakukan pembagian daging kurban, namun akan mengantarkan ke orang-orang dan lembaga-lembaga yang didata sebelumnya. Kebutuhan kemasyarakatan berupa sapi. Kita akan sembelih pada hari kedua, yaitu hari Senin kita Lebaran, hari Selasa pagi kita akan sembelih, dan hari itu juga kita akan serahkan kepada yang mustahik, yang paling tepat untuk mendapatkannya, dan kita sudah punya binaan-binaan masyarakat di sekitar Istiqlal. Ya, lalu bagaimana persiapan jelang pemotongan hewan kurban di Masjid Istiqlal Jakarta? Kita tanyakan langsung kepada rekan kami, Haidar Faisal. Faisal, seperti apa persiapan untuk pemotongan hewan kurban di Masjid Istiqlal? Ya, baik Vena dan juga pemirsa, memang 2 hari jelang perayaan Idul Adha ini tentunya ditunggu-tunggu ataupun ditunggu-tunggu perayaannya oleh sejumlah masyarakat Indonesia, tak terkecuali nantinya akan ada berbagai perayaan di Masjid Istiqlal Jakarta, tempat kami mengabarkan saat ini, yang mana untuk merayakan perayaan Idul Adha sendiri nantinya di Masjid Istiqlal ini akan ada 2 penyelenggaraan kegiatan besar. Yang pertama adalah tentunya perayaan sholat Idul Adha dan juga ada kegiatan penyembelihan hewan kurban. Nah, untuk kegiatan pertama sholat Idul Adha sendiri ini memang nantinya disampaikan kepada kami bahwa perayaan sholat Id ini nantinya akan dilakukan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat pada hari Senin mendatang, dan persiapannya masih terus dilakukan hingga sampai saat ini. Dan menurut informasi yang kami terima, memang Masjid Istiqlal akan membuka seluruh kapasitas masjidnya untuk seluruh jamaah yang hendak melakukan ibadah sholat Id di Masjid Istiqlal ini. Diperkirakan total akan ada 200.000 jamaah yang akan beribadah di Masjid Istiqlal ini, termasuk nantinya akan ada juga Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang juga akan sholat di Masjid Istiqlal ini. Nah, terkait dengan penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban, memang dapat kami informasikan hingga sampai saat ini sudah terdapat 33 hewan kurban yang tercatat sudah terdata datang ke Masjid Istiqlal Jakarta, termasuk diantaranya ini adalah sapi dari Presiden Joko Widodo berjenis simental, dan juga di sebelah kanan saya mungkin bisa saya sampaikan juga ada sapi berjenis limosin dari Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang mana untuk sapi dari Presiden Jokowi sendiri, Presiden Joko Widodo ini sendiri memang sudah disampaikan ataupun sudah dikirimkan ke Masjid Istiqlal sejak kemarin melalui perwakilan dari Sekretariat Presiden, di mana untuk sapi ini sendiri memang berjenis simental dan berbobot hampir 1,2 ton, sedangkan untuk sapi dari Kiai Haji Ma'ruf Amin sendiri ini berjenis limosin dengan bobot 1,1 ton. Memang sapi ini salah satu sapi simental ini merupakan salah satu sapi yang dikirimkan oleh Presiden Joko Widodo dengan total 68 sapi yang dikirimkan ke seluruh provinsi di Indonesia. Dan dapat kami informasikan bahwa untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban sendiri ini memang nantinya Masjid Istiqlal akan menyelenggarakannya pada hari Selasa ataupun 1 hari setelah pelaksanaan sholat Id di Masjid Istiqlal. Hal tersebut memang sengaja dilakukan karena panitia dari Masjid Istiqlal merasa bahwa jika dilakukan pada hari Senin ataupun pada saat hari bersamaan dengan sholat Id, ini tidak akan selesai dalam waktu 1 hari, sehingga memang dialihkan menjadi hari esoknya, yakni adalah hari Selasa, dan akan dimulai pada sejak pagi hari nanti. Nah, terkait dengan sapi ataupun daging kurbannya sendiri memang nantinya akan dibagikan kepada seluruh masyarakat, namun perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwa untuk
pembagiannya sendiri ini tidak akan dibagikan ke masyarakat secara langsung ataupun tidak dibagikan melalui kupon, melainkan melalui berbagai organisasi-organisasi ataupun lembaga-lembaga ataupun rumah yatim piatu yang sudah memberikan proposal kepada Masjid Istiqlal. Nantinya ketika hewan-hewan kurban ini sudah disembelih di Masjid Istiqlal, nantinya Masjid Istiqlal akan menghubungi berbagai pihak yang sudah mendaftarkan ataupun memberikan proposal kepada Masjid Istiqlal untuk mengambil daging-daging yang memang sudah dipotong dan siap dibagikan kepada masyarakat ataupun kepada mereka yang sudah membagikan proposal ke Masjid Istiqlal. Untuk sementara demikian, Vena, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Haidar Fashan melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Ya, pemirsa, peternak asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat merasa bangga dan senang setelah sapi miliknya terpilih oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk dijadikan kurban di hari Idul Adha. Dari 6 ekor sapi yang masuk seleksi sapi untuk kurban Presiden di Sulawesi Barat, 1 ekor dari Mamuju, 1 ekor dari Kabupaten Majene, dan 4 ekor dari Kabupaten Polewali Mandar, dan sapi dari Kabupaten Polewali Mandar dengan bobot 1 ton 131 kg dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Sapi jenis limosin ini dibeli Presiden Joko Widodo sebesar 100 juta rupiah. Pasca dibeli, Presiden mengatakan bahwa perawatan sapi kurban ini sangat dijaga, mulai dari makanannya yang diperhatikan, kemudian dimandikan 2 kali sehari, dan UPTD Kesehatan Hewan Polewali Mandar selalu dipantau, bahkan dibakarkan api unggun setiap malam sebagai pengusir nyamuk. Riyadi, pemilik sapi yang ada di Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo ini merasa bangga dan sedih saat sapi kesayangannya dibeli Presiden Joko Widodo. Merasa bangga sekali lah, karena sapi kita terpilih di kurban untuk kurban nomor satunya orang Indonesia. Pak, kalau untuk Tebo ini berapa tahun dipelihara ini, Pak? Kita pelihara 2 tahun. 2 tahun, Pak. Dulu kita belinya kan masih ternak atau masih bibit, memang kita belikan. Kita pakai ampas tahu, dedak, rumput. Nah, dibilang sedih-sedih tapi merasa senang ya. Lebih senangnya ada, lebih banyak senangnya lah.